pada salah satu divisi yang paling kejam dalam sejarah UFC, yaitu divisi lightweight. Hanya sedikit petarung yang benar-benar ditakuti oleh semua orang, termasuk para juara. Arman Tsarukyan adalah salah satunya. Bukan karena ocehannya, bukan karena sensasi, tetapi karena apa yang dia bisa lakukan ketika berada di dalam oktagon. Ini adalah kisah tentang disiplin, kerja keras, dan evolusi seorang petarung yang sejak awal tidak pernah menjanjikan hiburan kosong, melainkan hanya sebuah kemenangan. Arman Naumovic Tsarukyan lahir pada 11 Oktober tahun 1996 di Akhaltsikhe, Georgia. Dia berasal dari keluarga etnis Armenia. Tak lama kemudian, keluarganya pindah dan menetap di Rusia. Tempat Arman Tsarukyan tumbuh dan dibentuk oleh budaya olahraga keras khas Kaukasus. Sejak kecil, Arman sudah akrab dengan gulat gaya bebas atau freestyle wrestling, olahraga yang menjadi tulang punggung banyak petarung elit dari wilayah Rusia maupun Armenia. Dia mulai berlatih gulat sejak usia dini, mengikuti jalur klasik atlet Kaukasus, disiplin, pengorbanan, dan kompetisi sejak usia muda. Selain gulat, Tsarukyan juga berlatih sambo dan kemudian mempertajam strikingnya, membentuk fondasi MMA yang komplit bahkan sebelum dia mengenal oktagon profesional. Berbeda dengan banyak petarung dari Amerika, karir amatir Arman Tsarukyan tidak dibangun lewat sorotan media. Dia bertarung di sirkuit lokal Rusia dan juga Armenia, menghadapi lawan-lawan yang keras dan juga teknis. Di fase ini, Tsarukyan dikenal sebagai grappler agresif dengan stamina yang tinggi, tetapi juga menunjukkan kemauan yang besar untuk mengembangkan strikingnya. Masa amatirnya bukan tentang rekor yang mencolok, melainkan tentang jam terbang dan pembentukan identitas bertarungnya. Sesuatu yang kelak menjadi ciri khasnya di level tertinggi. Tsarukyan memulai karir profesional MMA-nya pada tahun 2015. Dia bertarung di berbagai promotor regional Rusia, termasuk MFP Modern Fighting Federation dan beberapa promotor-promotor lainnya. Dia menghadapi lawan-lawan berpengalaman jauh lebih awal dari usia ideal seorang prospek petarung. Sebagian besar kemenangan awalnya diraih melalui decision yang dominan, ground and pound, maupun submission, yang menunjukkan kontrol grappling yang matang. Puncaknya adalah ketika Arman Tsarukyan berhasil menjadi juara pada divisi lightweight di MFP atau Modern Fighting Federation pada 2 Desember tahun 2017 saat dia berhasil mengalahkan Takenori Sato melalui unanimous decision, menguatkan dirinya sebagai salah satu prospek terbaik di Rusia pada divisi lightweight. Pada debutnya di UFC pada April tahun 2019, langsung menjadi ujian yang ekstrim bagi Tsarukyan. Tsarukyan menerima pertarungan melawan Islam Makhachev dalam pemberitahuan singkat. Secara hasil dia kalah melalui unanimous decision. Namun secara makna, inilah momen kelahiran reputasinya. Tsarukyan bukan hanya bertahan melawan Islam, dia mampu menandingi intensitas grapplingnya, mencatatkan takedown, dan bertukar posisi di level yang saat itu hanya dimiliki elite lightweight. Banyak analis menilai ini sebagai salah satu debut yang paling mengesankan dalam sejarah UFC. Alih-alih didorong cepat ke laga besar, UFC memilih membentuk Tsarukyan secara bertahap. Pertarungan berikutnya dia melawan Olivier Aubin Mercier menjadi ujian kedewasaan bagi Tsarukyan. Tsarukyan menang melalui unanimous decision dengan kontrol posisi yang disiplin dan keputusan taktis yang matang. Tidak ada resiko berlebihan, tidak ada kebutuhan untuk pamer. Dia menunjukkan bahwa dia bisa menang secara profesional, bukan hanya spektakuler. Momentum itu berlanjut saat dia menghadapi Davi Ramos, seorang juara ADCC dan grappler elit dunia. Dalam pertarungan ini, Tsarukyan membuat pernyataan yang besar. Dia menolak untuk terjebak dalam pertukaran submission liar dan justru mengendalikan Ramos di ground, dan berhasil memenangkan pertarungan ini melalui unanimous decision. Kemenangan ini mengubah persepsi banyak orang.
Sarukian tidak lagi dilihat sebagai wrestler agresif, melainkan grappler yang lengkap dengan IQ bertarung yang tinggi. Pada UFC 257, Arman Sarukian menghadapi Matt Frevola, dan dia berhasil memenangkan pertarungan ini melalui unanimous decision. Арман Сарукян его переводит сейчас. Не рассчитал. Позиции уже. Вонзает удары. Dominasi berlanjut saat dia menghadapi Christos Giagos. Sarukian memenangkan pertarungan ini melalui TKO pada ronde pertama, memperlihatkan bahwa intensitas dari Arman Sarukian sejak bel pertama dibunyikan terasa terlalu berat bagi lawan-lawannya. Kemenangan ini membuka fase baru dalam karirnya, di mana fase ancaman dari Arman Sarukian tidak lagi berada pada satu dimensi saja. Pertarungan berikutnya Arman menghadapi Yoel Alvarez, orang spesialis submission yang memiliki frame yang bertubuh besar. Sarukian membalikan ekspektasi para penonton dengan mengamankan kemenangan melalui ground and pound. And a pass to half guard. Be careful that he's not over. They're probably going to stop this. Stay calm, stay calm. The impact here. And Ujian kembali datang pada saat Arman Sarukian bertemu Mateusz Gamrot pada tahun 2022. Pertarungan ini menjadi salah satu duel teknis terbaik pada divisi lightweight pada tahun tersebut. Scramble yang konstan, pertukaran posisi, dan kecepatan transisi membuat laga ini nyaris tak terpisahkan. Namun, Sarukian harus kalah melalui unanimous decision pada pertarungan ini. Hasil yang memicu perdebatan yang panjang. Namun, kekalahan ini tidak merusak momentumnya. Justru sebaliknya, banyak pihak yang menilai laga tersebut menempatkan Arman Sarukian secara definitif di level elit pada divisi lightweight. Setelah kekalahan tersebut, Arman Sarukian kembali dengan pendekatan yang lebih sabar saat menghadapi Damir Ismagulov. Dia berhasil menang melalui unanimous decision dengan kontrol jarak yang rapi, striking yang clean, dan manajemen tempo yang matang. Ini adalah versi Arman Sarukian yang lebih dewasa, tidak terburu-buru, dan sadar bahwa kemenangan yang clean atau kemenangan yang bersih sama berharganya dengan sebuah finishing. Pada pertarungan berikutnya, Arman Sarukian menghadapi Joaquim Silva pada 17 Juni tahun 2023. Pada pertarungan ini, Arman Sarukian berhasil memenangkannya melalui TKO ground and pound pada ronde ketiga. Konsistensinya berhasil mencapai puncak saat Arman menghadapi Beneil Dariush pada 2 Desember tahun 2023. Arman Sarukian berhasil memenangkan pertarungan ini melalui TKO pada ronde pertama dan juga mendapatkan performance of the night pada pertarungan ini. Kemenangan ini secara resmi mengangkatnya sebagai penantang serius dalam perebutan gelar lightweight di UFC. Pada 13 April tahun 2024 di UFC 300 di Las Vegas, Arman Sarukian menghadapi mantan juara pada divisi lightweight, Charles Dobrong Oliveira. Laga ini berlangsung 3 ronde penuh dengan intensitas yang tinggi, melibatkan pertukaran grappling dan juga striking yang panjang, serta beberapa usaha submission dari Oliveira, termasuk percobaan guillotine dan dark choke di akhir ronde. Pertarungan itu berjalan maju dan mundur, tetapi Sarukian secara efektif menggunakan wrestling dan juga kontrol posisi untuk mengendalikan fase tengah dan juga akhir pertarungan tersebut. Dia menerapkan ground and pound yang signifikan dan mempertahankan tekanan yang cukup untuk mempengaruhi skor akhir. Dan akhirnya, pertarungan tersebut berhasil dimenangkan Arman Sarukian melalui split decision. Kemenangan ini memperpanjang rentetan kemenangannya pada divisi lightweight dan secara dramatis menguatkan posisinya sebagai penantang serius untuk perebutan gelar pada divisi lightweight di UFC. Di penghujung tahun 2025, Arman Sarukian kembali ke oktagon menghadapi salah satu petarung yang cukup dikenal reputasinya, yaitu Dan Hooker, petarung veteran New Zealand yang terkenal dengan strikingnya yang handal dan juga daya tahan yang luar biasa. Laga yang digelar pada 22 November tahun 2025 ini bukan sekedar pertarungan ranking. Ini adalah pertemuan dua generasi gaya bertarung, pengalaman striking Dan Hooker melawan tekanan sistematis dan grappling dari Arman Sarukian. Sejak bel pertama dibunyikan, Arman menjalankan gameplan yang sudah disiapkannya, menekan dengan footwork yang agresif, memancing dengan single leg takedown, lalu mengubah fase pertarungan menjadi urusan kontrol atau kendali.
Dan Hooker beberapa kali mencoba mengubah jalannya pertarungan ini dengan kombinasi-kombinasi pukulannya. Namun, setiap upaya tersebut berakhir di tangan Tsarukyan yang dengan cepat merespon dengan chain wrestling. Setelah serangkaian tekanan yang melelahkan, berhasil memaksa scramble, lalu berbuah menjadi sebuah opening. Dalam salah satu transisi tersebut, dia menggunakan side control yang rapi, menekan leher dan bahu dan Hooker, sampai ruang gerak dari dan Hooker menyempit. Dengan kesabaran dan teknik, Tsarukyan berhasil mengunci dengan posisi arm triangle choke, sebuah penyelesaian yang bukan sekadar teknik, melainkan hasil dari rencana bermain panjang, melelahkan, memecah pertahanan, lalu menutup peluang akhir dengan submission yang clean. Arman Tsarukyan berhasil memenangkan pertarungan ini pada ronde kedua. Arman Tsarukyan adalah contoh paling jelas dari bagaimana MMA modern tidak lagi dimenangkan oleh satu keunggulan tunggal, melainkan kemampuan menghubungkan semua aspek pertarungan menjadi satu sistem yang utuh. Gaya bertarungnya bukan tentang keindahan gerakan atau sorotan instan, melainkan tentang kontrol, tekanan berlapis, dan membuat lawan kelelahan dengan terencana. Dia adalah petarung yang membangun kemenangan, bukan mencarinya secara acak. Fondasi gaya bertarung Arman Tsarukyan berakar kuat pada freestyle wrestling atau gulat gaya bebas. Namun berbeda dengan banyak wrestler yang kaku dan hanya menguasai satu dimensi, Arman Tsarukyan mengembangkan gulatnya sebagai alat dominasi tempo. Level change-nya cepat dan nyaris tanpa aba-aba. Sering dikombinasikan dengan feint pukulan untuk memancing reaksi lawan. Dia juga jarang melakukan takedown dari jarak jauh tanpa melakukan setup. Setiap percobaan didahului dengan tekanan dari kaki, ancaman pukulan, atau dorongan ke arah pagar oktagon. Yang membuat gulat Tsarukyan istimewa bukan sekedar kekuatan fisik, melainkan chain wrestling yang dia lakukan. Kemampuan untuk berpindah dari satu usaha untuk melakukan submission ke usaha lainnya tanpa kehilangan momentum. Ketika dia melakukan single leg dan ditahan, dia beralih ke body lock. Setelah body lock digagalkan, dia turun ke ankle pick atau memaksa clinch di pagar oktagon. Lawan tidak diberikan waktu untuk bernafas, apalagi mengatur ulang posisinya. Begitu pertarungan masuk ke ground, Arman Tsarukyan berubah menjadi petarung yang sangat metodis. Dia tidak terburu-buru mencari submission spektakuler. Fokus utamanya adalah kontrol posisi dan tekanan chest to chest. Dia menggunakan bahu dan berat badan untuk mengunci pernapasan lawan, mematahkan frame, dan menghilangkan ruang geraknya. Dari half guard hingga ke side control, Tsarukyan selalu mencari posisi yang memaksimalkan kelelahan lawan sebelum memikirkan penyelesaian atau finishing. Submission dalam permainan Arman Tsarukyan bersifat efisien dan oportunistik. Dia lebih sering menyelesaikan laga dengan teknik yang berisiko rendah seperti arm triangle choke atau rear naked choke. Biasanya setelah lawan benar-benar kehabisan tenaga akibat tekanan yang panjang. Ini terlihat jelas dalam kemenangannya saat melawan Dan Hooker, di mana finishing bukan datang dari ledakan yang instan, tetapi dari akumulasi tekanan yang membuat kesalahan tak terelakkan. Dalam striking, Tsarukyan bukanlah petarung yang flamboyan, tetapi sangat fungsional. Dia menggunakan pukulan-pukulan jab, low kick, dan kombinasi-kombinasi pendek untuk satu tujuan utama: membuka jalur untuk membawa pertarungan ke ground. Pukulannya tidak selalu ditujukan untuk mengincar knockout, melainkan untuk memaksa lawan bereaksi, menurunkan guard, mundur ke pagar, atau kehilangan keseimbangan. Namun seiring waktu, striking Arman Tsarukyan berkembang menjadi senjata yang legit. Kemenangannya atas Beneil Dariush menunjukkan bahwa ketika lawan mulai terlalu fokus mengantisipasi takedown, Tsarukyan mampu menghukumnya dengan timing yang presisi. Defensifnya seringkali diremehkan, padahal ini adalah salah satu kekuatan terbesarnya. Arman Tsarukyan jarang terjebak dalam pertukaran liar. Head movement-nya sederhana namun efektif. Footwork-nya ekonomis, dan dia tahu kapan harus keluar dari jarak yang berbahaya. Dia tidak memaksakan brawl jika tidak diperlukan. Sebuah tanda jelas dari sebuah fight IQ yang tinggi. Aspek yang paling membedakan Arman Tsarukyan dari banyak petarung lainnya pada divisi lightweight adalah manajemen stamina dan tempo. Dia mampu mempertahankan intensitas tinggi tanpa terlihat panik. Dalam pertarungan panjang, Arman Tsarukyan sering terlihat semakin kuat seiring waktu berjalan, sementara lawannya justru semakin melambat. Ini bukan kebetulan,
melainkan hasil dari gaya bertarung yang memang dirancang untuk menguras stamina lawan secara bertahap. Secara filosofis, gaya bertarung Arman Tsarukyan mencerminkan pendekatan yang dingin dan pragmatis terhadap MMA. Dia tidak bertarung untuk membuktikan sesuatu kepada penonton, tetapi untuk memenangkan pertarungan dengan cara yang paling aman dan efektif. Dia bersedia menang melalui decision jika itu diperlukan, dan bersedia menunggu momen yang tepat untuk menyelesaikan laga jika kesempatan tersebut muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, Arman Tsarukyan menjadi figur yang sering menampilkan gaya hidup yang cukup flamboyan pada sosial medianya dan banyak menarik perhatian publik. Tsarukyan dikenal memamerkan kendaraan-kendaraan mewah seperti Rolls Royce, akomodasi premium saat dia bepergian, dan gaya hidup yang dipandang banyak para penggemar sebagai tanda kenyamanan finansial setelah dia berhasil meraih kesuksesan di UFC. Dalam satu cerita yang cukup viral, bahkan Presiden UFC Dana White sempat terpaku melihat mobil mewah Arman Tsarukyan di jalan setelah laga UFC 300. Bertanya-tanya dari mana Arman Tsarukyan berhasil mendapatkan mobil semewah itu. Kritik terhadap gaya hidup ini tidak sepenuhnya tanpa konteks. Banyak penggemar menduga bahwa Arman Tsarukyan hidup dengan sangat nyaman karena dukungan finansial dari keluarganya, bukan semata-mata hasil yang dia dapatkan dari pendapatannya di UFC. Banyak juga yang mengaitkan kemewahan yang ditampilkan Arman Tsarukyan adalah hasil dari keberhasilan ayahnya di sektor konstruksi. Di luar sorotan materi, Arman Tsarukyan juga sering menampilkan sisi kepribadian yang lebih ringan di sosial medianya, seperti konten kuliner yang menunjukkan kecintaannya pada makanan-makanan dari berbagai budaya, terutama masakan Armenia, dan juga interaksinya dengan para penggemarnya. Kehidupan sehari-hari Arman Tsarukyan juga mencerminkan perjuangan yang lebih kompleks. Dia tidak datang dari latar kekayaan yang absolut, tetapi berkembang menjadi atlet elit yang kini dapat menikmati kenyamanan karir serta peluang yang datang bersamanya. Gaya hidupnya yang tampak mewah di sosial media adalah bagian dari realitas dia sebagai atlet profesional yang sukses. Namun, tidak sepenuhnya mendefinisikan siapa dirinya sebagai manusia ataupun sebagai seorang petarung. Dengan rekam jejaknya yang terus meningkat, Arman Tsarukyan kini menatap masa depan sebagai salah satu kontender serius pada divisi lightweight di UFC. Kemenangannya melawan nama-nama besar seperti Charles Oliveira menjelaskan bahwa dia mampu bersaing dengan petarung elit kelas dunia. Langkah ke depan kemungkinan akan melibatkan petarung level elit lainnya, atau target akhir yaitu mendapatkan kesempatan untuk merebut sabuk juara. Dia dipandang oleh banyak analis sebagai petarung yang akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Berbeda dengan banyak bintang lainnya yang puncaknya relatif singkat. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa lawan yang paling tepat untuk Arman Tsarukyan pada pertarungan berikutnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Jika kalian ingin membantu channel ini untuk lebih berkembang, kalian bisa klik tombol subscribe-nya. Stay sharp, stay fierce, and always trust your fight instinct. Before your fight against Dan Hooker in Qatar, Dana White did a media day, and he was asked, "Is this a number one contender fight?" And he said yes. Yeah. And so, why aren't you the number one contender? Why aren't you fighting the number one contender? If there's a number one contender fight and that person wins, they should be fighting for the belt next. And you didn't get hurt, and you said you were ready to turn around 2 months later. It wasn't like it was 6 weeks later or 4 weeks. It was 2 months. Yeah. So why, in your opinion, did they not go to you and say, all right, Ilya can't fight. We'll do you versus Paddy for the interim title? My opinion. Yeah. My opinion, because it's a first Paramount fight. And second one, I'm too dangerous that I pull out from my fight, from the title fight. And then I did a headbutt on the Hooker. And then I'm too dangerous. The thing with the fan and UFC fan or wait, you believe this, or you think that's what they believe? No, I think that's what they Right. It's their opinion. You know? Sure. My opinion, just they want Paddy Pimblett to be a champion.
Yeah, my opinion. But their opinion, they saying that headbutt, pull out, punch, that I punch fan, but I didn't punch him. I just made him scared, you know. And yeah, because of that, so I can just say yes and just wait my chance. I'm wondering if you think that, because I saw when they did the press conference and Paddy was there, he was asked about this and he went down the list of reasons why you're not fighting. And it felt to me like the UFC told him this, and because I was like, how is he remembering all these things? Like he was going boom, boom, boom. Do you feel like that's what they're saying to others, including him, as to why you're not next? Probably why they maybe his manager told me, but I haven't talked to anybody from UFC. My manager told me because of this, because of that, you're not getting the title fight. I said, it is what it is. Is that fair in your opinion? I mean, for them it's fair, you know, but for me, you know, I wanna be a champion as soon as possible.